Halo guys, pada video kali ini kami sekelompok akan menjelaskan tentang bagaimana solusi pengelolaan sumber daya alam, khususnya air. Bumi terdiri dari 98% air asin dan 2% air segar. Dari 2% tersebut, 70% adalah salju dan es, serta 30% adalah air tanah. Kurang dari 0,5% itu air sungai dan danau, dan kurang dari 0,05%-nya itu adalah air yang berasal dari atmosfer. Air merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Meskipun begitu, permasalahan air masih saja berbuntut panjang. Salah satunya adalah terjadinya krisis air bersih. Hal tersebut tentunya tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan manusia, tetapi juga berdampak buruk bagi ekosistem perairan. Adanya krisis air bersih menyebabkan semakin sedikitnya air yang layak untuk dikonsumsi maupun penggunaan sehari-hari lainnya. Di samping itu, air yang kotor atau tercemar akan menyebabkan ekosistem perairan menjadi kritis dan pada akhirnya berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Bayangkan saja betapa terbatasnya komoditas air bersih yang tersedia. Pada saat yang sama, populasi manusia terus meningkat. Meskipun begitu, tidak dipungkiri pula bahwa pertambahan penduduklah yang turut menyumbang masalah pencemaran air, sehingga permasalahan air ini menjadi sesuatu yang semakin kompleks. Dari permasalahan yang kompleks dari air bersih tersebut muncul pertanyaan, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih ini? Ya, adanya pemukiman dan aktivitas industri serta penggunaan teknologi yang kurang ramah terhadap lingkungan menjadi dalam terkontaminasinya sumber air oleh senyawa polutan mikro, mutagenik, dan karsinogenik, dan juga tercemar oleh zat-zat berbahaya lainnya. Tentunya, kelangsungan makhluk hidup di bumi ini tidak taruhkan. Adapun faktor alam, misalnya saja kekeringan yang terjadi ketika musim kemarau yang mengakibatkan persentase persediaan air menjadi berkurang. Dari masalah krisis air bersih ini, sekarang kita masuk ke bagaimana cara untuk menanganinya. Pertama, adalah penetapan hukum yang tegas baik itu kepada pihak swasta maupun masyarakat. Kedua, teknologi penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun penyuluhan. Yang ketiga, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini untuk membentuk budaya melestarikan air. Lalu, selalu jaga kebersihan air dengan tidak membuang sampah di sungai ataupun sumber-sumber air lainnya. Dan yang terakhir, mari bersama-sama menghemat air dan gunakan air secukupnya. Yang paling penting untuk menangani permasalahan krisis air bersih diperlukan kerjasama peran pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum. Dari ketiga stakeholder tersebut harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan ketersediaan air bersih. Sebaik apapun solusinya, apabila hanya salah satu pihak saja yang berjalan, rasanya masalah ini tidak akan ada habisnya. Nah, sekarang mari kita gunakan air secukupnya, jangan suka membuang-buang air, karena ketersediaan air di bumi ini makin hari makin menipis.